Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa a'malum bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka tidak cukup seseorang itu mengaku beriman kalau hanya dengan ucapan saja tanpa dibuktikan dengan amal perbuatan yang mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang munafik mengaku beriman, Allah tidak mengakui bahwa dia adalah orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat atau ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, ciri orang beriman itu adalah at-taslimu li amrillah, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Orang yang beriman itu akan berusaha menyesuaikan sikap, perilaku, dan pola pikirnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang beriman itu pasti akan selalu lurus, tegak lurus dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam surat An-Nur ayat 51 di sana Allah mengatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang yang beriman saja yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan suatu perkara, ayyaqulu, maka mereka orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu pasti akan sami'na wa ata'na, selalu sami'na wa ata'na, selalu mendengar dan taat gitu. Beda dengan orang kafir pasti sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak taat, atau bermaksiat. Atau orang-orang munafik, sami'na wa hum la yasma'un, kami mendengar padahal sesungguhnya mereka tidak mendengar. Itulah orang-orang munafik. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran selalu ciri orang-orang beriman itu ketika mendapatkan perintah Allah atau apapun yang Allah perintahkan selalu sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selalu seperti itu. Taat, sami'na wa ata'na. Taat itu artinya mau menerima, mau mengakui, mau melaksanakan. Jadi orang yang taat itu adalah mau menerima dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa orang-orang mukmin itu selalu taat kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Karena bagi orang-orang yang beriman, mereka yakin ya hanya Allah yang patut ditaati gitu. Karena Allah lah yang memberikan dia kenikmatan, memberikan kebahagiaan, memberikan anugerah segala hal yang dia dapatkan selama di dunia. Sehingga taat, patuh kepada Allah itu adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas apa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang beriman. Jadi salah satu ciri sifat orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na. Yang kedua, sifat orang beriman itu adalah as-sabru, sabar. Sabar itu terambil dari kata sobaro yasbiru soboron. Sabar itu tahan gitu ya. Sabar itu tabah, sabar itu berani, sabar itu tidak tergesa-gesa gitu. Sabar itu tahan menghadapi cobaan gitu. Ibnu Qayyim Az-Zawji mengatakan bahwa sabar itu artinya menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah gitu. Sabar itu menahan lisan untuk tidak meratap gitu. Nah itu sabar. Jadi sabar itu sesungguhnya kekuatan, bukan kelemahan gitu ya. Jadi orang-orang yang sabar itu sesungguhnya adalah orang-orang yang kuat. Kemudian para ulama membagi sabar itu dalam 3 macam.
Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang mudah gitu. Kita sholat 5 waktu di masjid itu bukan hal yang mudah. Kita memerintahkan keluarga kita untuk selalu mengerjakan sholat itu juga bukan sesuatu yang mudah. Semuanya itu bisa dilakukan karena kita memiliki kesabaran. Akan susah kita taat kepada Allah kalau kita tidak memiliki rasa kesabaran. Tidak mungkin kita akan bisa bangun pagi di waktu subuh, apalagi subuh sekarang jam 4:04 misalnya, di mana orang masih tertidur pulas, tapi karena punya kesabaran, kekuatan untuk selalu taat kepada Allah, maka orang kemudian dengan mudah bisa bangun pagi, bahkan bangun sebelum waktu subuh. Itulah ketaatan, kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran itu Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, fastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah itu artinya adalah selalu istiqomah, konsisten untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, terus konsisten untuk selalu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya kesabaran itu adalah menjadikan penolong bagi kita untuk terus selalu konsisten di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar anil maksiyah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini juga bukan perkara yang mudah, meninggalkan kemaksiatan, apalagi di zaman sekarang yang bisa jadi segala godaan dan segala macam hal mungkin ada di depan mata kita. Makanya Ibnu Qayyim kemudian mengatakan bahwa ada 2 alasan sesungguhnya seorang mukmin itu meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama adalah karena takut akan ancaman hukuman ketika bermaksiat. Ya, maka seorang mukmin ketika takut itu, disitulah sesungguhnya memiliki keimanan yang sangat kuat, karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-An'am kemudian Allah mengatakan, qul inni akhafu in asaitu rabbi yauma adzaba yaumin adzim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Jadi yang pertama, alasan orang mukmin kemudian sabar dalam ketaatan itu adalah karena dia takut kepada Allah. Yang kedua adalah rasa malu. Makanya ada sebut al-haya'u minal iman, misalnya. Haya itu takut, malu itu adalah sebagian dari iman. Ketika haya itu atau malu itu hilang gitu, maka orang kemudian akan lepas imannya, karena ketika malu itu hilang maka apapun bisa dikerjakan tanpa peduli kepada orang lain gitu ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya gitu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, sabar anil musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Bagi orang beriman, musibah itu adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena orang beriman merasa yakin bahwa musibah itu adalah ujian, maka pasti orang-orang beriman akan mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat orang mukmin berikutnya adalah ar-ridha bi qada'illah. Ridha terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada musibah itu orang mukmin tidak akan menyalahkan siapapun. Tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan putus asa dan sebagainya.
tetapi orang mukmin itu akan menerima ketetapan Allah dengan senang hati, karena orang mukmin itu akan selalu berhusnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman, ketika ada musibah itu sebagai ujian, maka kemudian justru orang beriman akan lebih taat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh. Dan kemudian orang mukmin yakin bahwa ujian itu juga adalah sebagai salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, inna idhamal jazai ma'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya ujian itu tergantung, atau besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah apabila dia mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha menerima apa yang ditakdirkan ketetapan Allah itu, falahur ridha, maka baginya adalah keridhaan Allah. Faman sakhita falahu sakhtu, dan barang siapa yang tidak suka atau marah dengan musibah, dengan ujian yang sekarang juga masih berlangsung dan mudah-mudahan terus mereda dan hilang dari bumi kita, ketika kita ridho, maka itulah baginya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah sifat-sifat orang mukmin dari sekian banyak sifat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita termasuk orang-orang yang mampu bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan maksiat, dan bersabar ketika menghadapi musibah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.